Another fact. Bayu menghitung lembaran uang hasil berjualan. Senyum merekah di wajahnya. Firda duduk di sebelahnya, mengamati gurat lelah di wajah Bayu yang kini samar berganti cerah. Ia menyukai cara laki-laki itu bersemangat setiap kali bekerja dan mensyukuri berapapun pendapatan yang diperoleh. Tak peduli banyak yang meragukannya, bahkan baik ayahnya maupun ayah mertuanya memandangnya sebelah mata, atau bahkan tak sudi meski sekedar mendengar namanya. Di matanya, laki-laki ini begitu istimewa. Terlepas dari segala gangguan psikis maupun kekurangan yang ia miliki, Bayu telah berjuang dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan segala gangguan psikis yang terkadang masih menghantui. Hal terberat bukanlah melawan musuh nyata di luar sana, tapi melawan diri sendiri. Firda tahu, tak mudah untuk Bayu sembuh dari depresinya 3 tahun lalu. Meski ia belum mengenal Bayu di masa itu dan ia tak mendampingi bagaimana Bayu berjuang setiap hari melawan ketakutan-ketakutan, delusi halusinasi yang datang silih berganti, kecemasan akut, serta bisikan kuat untuk bunuh diri. Tapi Firda membayangkan betapa berat perjuangan itu. Mungkin saat itu adalah masa tergelap Bayu. Setelah dinyatakan sembuh pun, hingga sekarang anxiety, delusi, dan halusinasi itu masih kerap hadir, terutama saat kondisinya tertekan. Satu yang Firda yakini, Allah berkehendak atas segala sesuatu. Jika Dia berkehendak seseorang untuk sembuh dari sakitnya, meski sakit itu sudah parah sekalipun, maka tidak ada yang mustahil. Tak ada ukuran pasti seseorang dikatakan cepat atau lambat untuk sembuh. Terlebih menyangkut psikis karena banyak faktor yang mempengaruhi proses penyembuhan. Selain motivasi yang besar dari dalam diri, support orang-orang terdekat dan kondisi lingkungan juga mempengaruhi. Dan sejatinya, setiap orang memiliki potensi untuk mengalami gangguan psikis. Yang membedakannya adalah levelnya, ringan, menengah, atau berat serta bagaimana individu tersebut mengendalikannya. Fir, ini buat belanja, yang ini disimpan ya, buat persalinan nanti. Bayu menyerahkan uang hasil berjualan pada istrinya. Firda mengangguk dan tersenyum. Alhamdulillah, makasih banyak mas. Bayu membalas senyum istrinya. Ini sudah menjadi hakmu Fir, aku berkewajiban memberi nafkah untukmu. Suara ketukan pintu mengagetkan keduanya. Assalamualaikum Mas Bayu dan Mbak Firda. Suara yang tak asing terdengar merdu dari balik pintu. Waalaikumsalam, jawab Bayu dan Firda serempak. Bayu berjalan menghampiri pintu. Ia membukanya. Ati, tetangga kontrakan berdiri mematung di depan pintu. Bu Ati, ada perlu apa ya Bu? Ayo silakan duduk. Gak usah, di sini saja. Tadi saya ketemu seseorang, nitip ini buat Mas Bayu dan Mbak Firda. Atik menyerahkan kantong dalam genggamannya pada Bayu dan Firda. Bayu menerimanya dengan keringitan di dahinya. Siapa ya Bu yang ngasih ini? Katanya dari pelanggan nasi gorengnya Mas Bayu. Bayu bingung dan bertanya-tanya. Pelanggan yang mana? Ibu gak nanya siapa namanya? Lupa saya mas, laki-laki sih mas, kira-kira sepantaran Mas Bayu usianya. Oh ya, Mbak Maulid kapan pulangnya ya mas? Saya mau bayar kontrakan, apa nitip ke Mas Bayu dulu ya? Tanya Atik sembari melirik Firda dan tersenyum padanya. Kurang tahu mau balik kapan, ibu langsung transfer aja ke rekening Mbak Maulid. Nanti saya kirim nomor rekeningnya ke grup kontrakan di WhatsApp. Sekalian ngasih info ke yang lain kalau mau bayar kontrakan langsung ke rekening Mbak Maulid aja. Balas Bayu. Oh ya sudah kalau gitu, saya permisi dulu ya. Nggih Bu, terima kasih ya Bu. Atik mengangguk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bayu masuk ke dalam dan meletakkan satu kantong besar tersebut. Isinya buah-buahan beraneka macam, seperti jeruk, anggur, apel, dan mangga. Banyak banget ini mas. Siapa ya yang ngasih? Firda mengeluarkan buah-buahan itu dari dalam kantong. Mas juga gak tahu. Katanya pelanggan nasi goreng.
Dia nitip ke Bu Ati. Bu Ati lupa nanya namanya. Baik banget ya Mas. Jadi penasaran siapa orangnya. Masa iya tiba-tiba dia ngirim makanan sebanyak ini? Bayu menghembuskan nafas pelan. Ia ingin sekali tahu siapa orang yang sudah berbaik hati ini. Sudah kamu antarkan buahnya. Seorang berjalan mondar-mandir di atas balkon seraya menempelkan ponsel di telinganya. Bagus, kabari saya setiap ada perkembangan. Ia menutup panggilan itu. Wanita itu memejamkan mata. Serpihan demi serpihan masa lalu hadir sekelebat mengacaukan pikiran. Tentu ia tak akan pernah lupa dari mana ia berasal dan bagaimana ia harus terbuang untuk kemudian tertatih menelusuri jejak-jejak yang akan menuntunnya meraih masa depannya sendiri. Luka itu masih terjaga, bukan lantaran ia ingin menjaganya. Sebaliknya, ia ingin menghempasnya jauh-jauh. Namun manusia diberi kemampuan untuk merekam dan mengingat, termasuk bagian yang paling pahit sekalipun. Sejatinya ia ingin melupakan semua, tapi ada satu nama yang selalu ia sebut dalam doa-doanya. Bayu Lesmana Putra. Di umurnya yang ke-17, dia ditunangkan dengan seorang laki-laki yang tidak ia cinta. Sebaliknya, dia memiliki cinta lain yang ia harap akan menjadi pelabuhan cinta pertama dan terakhirnya. Saat tunangannya mengetahui ia memiliki hubungan dengan laki-laki lain, dia marah besar. Dan di malam itu, di sebuah rumah kosong, flashback. Kamu berani mengkhianatiku. Apalagi laki-laki itu adalah musuhku sejak lama. Kamu sengaja merendahkanku, menginjak harga diriku. Dia hanya terisak, tak mampu mengelak, karena memang fakta telah terkuak. Ia tak bisa membohongi perasaannya sendiri. Ia mencintai Saman, bukan laki-laki yang saat ini menatapnya begitu garang. Aku perlu bukti bahwa kamu masih suci. Mata tajam itu membulat, seolah hendak menerkam wanita itu hingga tak bersisa. Sang wanita terdiam dengan sejuta kecemasan melanda. Ia tak tahu apa yang tengah direncanakan pria itu. Laki-laki itu memperpendek jarak, menarik tubuhnya dengan paksa. Debar di jantungnya meluapkan segala rasa takut yang tengah bergejolak. Jangan Mas, jangan. Air matanya mengalir deras, meminta tunangannya menyadari kesalahannya. Jari-jari itu dengan terampil melepas pakaian yang ia kenakan. Dia melawan, memberontak sekuat tenaga. Sayangnya tenaga sang tunangan begitu besar. Tak hanya mencengkram tangannya kuat-kuat. Laki-laki itu mengancam bahwa ia akan melukai Saman jika dia tak menuruti kemauannya. Siapa yang tak tahu Toto Baskoro? Laki-laki dengan segala kekuasaannya. Ia memiliki banyak anak buah yang sanggup disuruh melakukan apapun, termasuk tindak kejahatan. Ia seorang yang manipulatif, seperti psikopat berdarah dingin dan tak berperasaan. Ia bisa berbuat nekat. Satu nyawa Saman bisa dengan begitu mudah aku singkirkan, bisiknya di telinganya. Wanita itu ketakutan dan hanya bisa menangis saat ia biarkan laki-laki itu merenggut kegadisannya. Ia takut tunangannya nekat membunuh Saman. Ia pikir penderitaannya akan berakhir malam itu juga. Ia pikir Toto tak akan lagi menyakitinya setelah tahu wanita itu belum pernah disentuh Saman. Ia pikir Toto akan luluh dan memperlakukannya dengan baik setelah ia menyadari wanita itu masih suci sebelum ia jamah. Nyatanya kelakuannya tak banyak berubah. Ia selalu mendatanginya setiap kali ingin menyalurkan hasratnya. Sang wanita tak bisa berbuat apa-apa. Untuk sedikit menenangkan pikirannya, ia meyakinkan diri sendiri bahwa suatu saat Toto akan menikahinya. Meski ia begitu menderita dan tertekan karena telah kehilangan mahkota yang paling berharga. Tapi ia masih berharap tetap bisa berdiri tegar. Baginya, melihat Saman dalam keadaan baik sudah cukup untuknya. Kendati ia menjauh dari laki-laki yang dicintainya itu. Hingga akhirnya ia hamil, dan Toto tak mau bertanggung jawab. Sebaliknya, ia menciptakan serangkaian skenario untuk memfitnahnya. Menuduhnya telah berzina dengan Saman,
dan berita ini menyebar ke segala penjuru. Saman dan keluarganya kembali ke daerah asalnya untuk menghindari amarah warga. Rida, wanita malang itu, jatuh dalam keterpurukan. Keluarganya membuangnya, mencampakkannya karena ia dianggap pencoreng nama baik keluarga. Sedang Toto, semua orang bersimpati padanya. Orang mengasihaninya karena dihianati tunangan dan temannya. Begitu sempurna sandiwara yang laki-laki kejam itu ciptakan. Wanita itu bersyukur karena salah seorang kakak perempuannya mau menampungnya. Kendati ia begitu terluka dan menangis dalam diam di malam pengantin kakaknya. Kakak yang ia sayangi menikah dengan laki-laki yang telah merampas kehidupannya. Orang tuanya menawarkan kakaknya untuk dinikahi Toto sebagai ganti dari pengkhianatan yang dilakukannya. Pengkhianatan versi mereka. Sungguh malang dan menyesakan. Di saat ia menangisi jalan hidupnya, laki-laki bejat itu menghabiskan malam pertamanya bersama kakaknya di kamar yang bersebelahan dengan kamarnya. Ia meringkuk dalam dingin, mengusap perutnya yang membuncit, sedang laki-laki itu mengerang nikmat, sengaja mengeraskan suaranya agar terdengar olehnya. Sakit, sangat sakit. Laki-laki itu telah mengambil segalanya darinya, dengan kejamnya memfitnahnya, dan malam itu bermesraan dengan kakaknya, sengaja mengeraskan suara agar ia mendengarnya. Ia merasa muak, jijik, marah, kecewa, semua bercampur menjadi satu. Ia sadar, ia tak jatuh cinta pada Toto, tapi tak ada satupun perempuan yang bisa melupakan laki-laki pertama yang menjamahnya, bahkan juga menanam benih di rahimnya. Penderitaannya semakin bertambah setelah melahirkan. Laki-laki itu kerap memarahinya kalau bayinya menangis begitu kencang. Sungguh kejam, pikirnya. Laki-laki itu sadar setiap kali menyentuhnya. Laki-laki itu sadar setiap kali tersenyum puas seusai menuntaskan hasratnya. Laki-laki itu sadar wanita itu telah memberikan segalanya untuknya. Tapi dia tak pernah mau mengakui bahwa bayi itu adalah darah dagingnya. Sang wanita semakin depresi, bahkan sempat tak memperhatikan bayinya. Kakaknya yang berhati lembut menjadi penolong yang begitu tulus. Ia merawat bayi itu seperti bayinya sendiri. Laki-laki jahat itu semakin arogan. Entah memang dia lupa ingatan atau sengaja melupakan, ia selalu menyebut bayi itu adalah anak haram hasil perzinahan sang wanita dengan Saman. Ia menuduh Rida, sang wanita yang begitu menderita, telah berhubungan dengan Saman sebelum Saman dan keluarganya pindah. Ia menuduh bayi itu hasil hubungannya dengan Saman yang ia lakukan diam-diam di belakangnya. Rida hanya bisa menangis dan merasa tak memiliki kekuatan apapun untuk melawannya. Sampai akhirnya Toto mengusirnya. Ia tak ingin wanita itu menjadi perusak kehidupan dan nama baiknya. Ia pikir, selama Rida berada di kota ini, maka suatu saat ia akan menyingkap aib masa lalunya. Rida tak ingin pergi. Ia berjanji tak akan menceritakan apapun terkait aibnya, asal ia tetap bersama Bayu. Ia juga berpikir ada sang kakak yang harus dijaga perasaannya. Lagi-lagi ia menggunakan kekuasaannya untuk mengancam. Ia mengancam akan menyakiti Bayu atau bahkan kakaknya jika ia tak menuruti keinginannya. Wanita itu terpaksa menurut. Ia pergi tanpa membawa Bayu. Toto memintanya untuk meninggalkan Bayu karena ia pikir Bayu lebih aman bersama istrinya. Rida berpikir Bayu akan lebih aman bersama kakaknya. Ia terpaksa pergi dan meninggalkan bayinya. Ia ingin menata kehidupan dan kondisi psikisnya yang hancur berantakan. Ada harapan besar bahwa suatu saat ia akan merangkul anak itu, memberitahunya bahwa dialah ibu kandungnya. Rida mengadu nasib di ibu kota. Ia buka lembaran baru dengan bekerja di sebuah pabrik. Sampai akhirnya, ia mendengar kabar bahwa dia diberitakan meninggal bunuh diri, menceburkan diri ke sungai. Tak sulit untuk menebak, Totolah dalang di balik cerita bohong ini. Ia bertemu laki-laki baik yang menerimanya dengan segala masa lalunya. Dia dan suaminya berhasil mengembangkan usaha properti hingga sampai sebesar ini. Suaminya meninggal 2 tahun yang lalu dan mereka tak memiliki anak.
Beberapa kali Rida kembali ke Sokaraja, Kabupaten Banyumas untuk melihat bagaimana Bayu tumbuh. Ia menutup wajahnya dengan masker agar tak dikenali orang. Beberapa kali ia mengajak anak itu berbincang saat tengah bermain di lapangan. Beberapa kali ia membelikan mainan untuk Bayu. Ia pantau perkembangan Bayu dengan menyuruh bawahannya untuk mengawasi aktivitas Bayu dan mencari kabar apapun tentang anaknya. Sampai suatu hari, ia tak bisa lagi bebas menemui Bayu, karena Bayu tak ingin bertemu dengannya. Anak itu mengatakan bahwa dirinya hanyalah teman khayalan yang tidak nyata. Ayahnya kerap mengatainya gila, karena Bayu sering menceritakan sosok dirinya pada Toto. Bayu tak ingin dicap gila hanya karena sering berbincang dengannya dan menerima pemberiannya. Saat ia menguatkan tekadnya untuk mengaku di depan Bayu bahwa dia adalah ibunya, ia melihat betapa anak itu dekat dengan kakaknya. Ia melihat dari jauh, Bayu tengah digandeng oleh kakaknya dan tertawa riang. Rida mengurungkan niatnya. Ia tak ingin membebani pikiran Bayu dan menghancurkan kebahagiaan anak itu kalau mengetahui bahwa dia bukanlah anak dari kakaknya. Ketika Rida dan suaminya tinggal di Belanda, tak banyak yang bisa ia dapat tentang kabar anaknya melalui orang suruhannya. Setelah suaminya meninggal, ia kembali ke Indonesia dan berniat untuk muncul di depan Toto dan Endah. Apapun yang terjadi, dia ingin memeluk satu-satunya darah dagingnya. Bayu sudah dewasa dan menikah. Ia yakin Bayu bisa menerimanya. Ia kecewa karena Toto telah menyia-nyiakan anaknya sendiri. Ia kecewa Bayu harus memulai segalanya dari nol bersama istrinya tanpa penerimaan dan belas kasih dari Toto. Ia sempat merasa lega kala ia mendengar Toto meminta Bayu mengelola restoran dan villa. Ia marah dan kecewa saat tahu Bayu tak lagi mengelola restoran dan villa dan banting setir menjadi driver ojek online. Ia kecewa pada Toto, teramat kecewa, karena laki-laki itu tak bisa menjaga Bayu dengan baik. Kini ia tengah menyiapkan mental dan perasaannya, saat nanti muncul di hadapan Toto, Endah dan Bayu. Tak mudah membangun keberanian dan kekuatan setelah sekian lama berkubang dalam luka, depresi, rasa sakit dan trauma berkepanjangan. Rida menghirup nafas dalam-dalam dan menghembuskannya pelan. Nak, Ibu rindu, sangat rindu.